Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Adi Arif Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan aplikasi tugas akhir saya. Mari kita mulai. Jadi, tugas akhir saya itu berjudul implementasi data mining untuk menentukan stok persediaan barang di gudang student SDA dengan metode Cummins clustering. Sedikit pengenalan singkat, nama saya Adi Arif Ramadan, NPM saya 2020-435-00042. Dosen pembimbing materi saya yaitu Bapak Cakal Gatot Priambodo, ST.M.Com. Sedangkan dosen pembimbing teknik saya yaitu Bapak Adian Hermanto, M.Com. Nah, berikut tempat penelitian yang saya lakukan. Sedikit saya ceritakan latar belakangnya teman-teman. Jadi, gudang ini itu juga disebut sebagai gudang raw minyak. Nah, nama formalnya juga disebut sebagai Gudang Sumber Daya Air Jakarta Selatan. Gudang ini tuh dipergunakan untuk operasional kerja suku dinas sumber daya air Jakarta Selatan. Gudang ini seringkali menghadapi tantangan dalam menentukan stok persediaan yang optimal. Sebenarnya, gudang ini juga sudah mempunyai sistem pencatatan bahan material, tetapi masih menggunakan sistem manual seperti Microsoft Excel. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan masih menggunakan Microsoft Excel itu, seringkali adanya human error atau salah input, atau kejadian-kejadian lainnya yang bisa mengakibatkan ketidakseimbangan stok pada gudang raw minyak ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode Cummins clustering dalam mengoptimalkan penentuan persediaan stok barang di gudang student SDA. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam mengelompokkan data berdasarkan karakteristik yang serupa, sehingga bisa menghasilkan rekomendasi persediaan yang lebih akurat. Baik, kita mulai aja teman-teman. Ya, kita mulai ke aplikasinya. Baik teman-teman, kita mulai ya. Pertama saya akan mulai dari struktur database-nya dulu. Di sini ada database login yang nantinya bisa menyimpan data akun-akun yang sudah terdaftar di aplikasi saya. Di sini ada username, ada passwordnya, ada role-nya juga. Di sini ada tabel daftar barang. Daftar barang ini menyimpan nama-nama barang, stok awal barang, jumlah pengeluaran, stok akhir, dan satuan. Nanti kita pergunakan ini untuk melihat stok secara real time. Tidak ada daftar barang keluar. Nah, ada daftar barang masuk. Dua tabel ini terhubung dengan tabel daftar barang ya. Jadi kalau misalkan ada barang yang masuk nih, di sini ada transaksi barang yang masuk, otomatis jumlah stok akhir di tabel daftar barang juga bertambah. Kalau ada barang yang keluar, jumlahnya juga akan berkurang. Di sini ada daftar vendor. Nah, di sini ada hasil clustering yang sudah saya lakukan. Oke, langsung aja ke aplikasinya. Pertama, pastikan aplikasi sama teman-teman sudah aktif ya. Sudah connect. Kita buka NetBeans-nya. Jadi teman-teman, nama aplikasi saya itu namanya Gumins. Saya ambil dari gudang Mins gitu loh. Jadi sistem aplikasi gudang yang mengimplementasikan metode Cummins clustering. Gitu. Gumins ini. Kan? Di sini udah muncul ya teman-teman. Jadi di sini adalah halaman awal dari aplikasi Gumins. Tombol exit untuk keluar dan tombol login untuk login ke aplikasinya. Selamat datang di Gumins, sistem aplikasi gudang dengan metode Cummins. Berandanya. Kita klik login. Nah, aplikasi ini ada dua role, yaitu role sebagai role kepala gudang dan sebagai role admin gudang. Nah, apa bedanya? Jadi sebenarnya sih kurang lebih sama, tapi kalau role kepala gudang itu dia ada fitur tambahan,
yaitu bisa mencetak laporan sama bisa membuat akun baru. Jadi kalau admin gudang itu sama kayak kepala gudang fiturnya, tapi di admin gudang itu nggak ada fitur cetak laporan sama nggak ada fitur untuk daftar akun baru. Karena kita ingin demo programnya, kita login sebagai role tertinggi aja agar bisa mendemokan semua fiturnya. Oke. Nah, di sini ada fitur untuk show reveal button namanya fungsinya ya. Kita juga bisa untuk melihat indikator caps lock. Ketua gudang, login berhasil. Nah, di sini adalah halaman awal dari kepala gudang. Saya jelasin dulu satu persatu. Di sini ada daftar akun untuk daftar akun admin gudang baru. Di sini ada info. Di sini ada keluar. Kita coba daftar akun dulu ya. Karena ini kan tadi kan ada akun Bapak Caka, saya, kepala gudang sama akun tes. Coba saya tambahkan akun Bapak Dian Hermanto. Pada saat fitur daftar akun dibuka, maka akan muncul form registrasi akun yang bisa kita gunakan untuk membuat akun baru. Bisa klik di sini untuk generate random UID, kan? Kita bisa tambahkan username-nya Dian Hermanto. Passwordnya misalkan dospen teknik. Cocok ya. Nah, di sini juga ada fungsi untuk melihat password apakah cocok atau tidak. Misalkan saya bedakan teknik 1, oh tidak cocok. Kalau dospem teknik, cocok. Kembali untuk daftar akun. Daftar, akun masuk ke daftar. Kita lihat apakah sudah terdaftar di database. Sudah ya, tadi kan Bapak Dian Armanto tidak ada, sekarang sudah ada akunnya. Info ini adalah info aplikasi Gumins. Gumins versi terkenal pembuat ini. Judulnya ini. Oke. Langsung masuk ke daftar stok barang. Nah, di daftar stok barang ini adalah daftar barang-barang yang sudah terdaftar di sistem aplikasi Gumins. Di sini ada stok awal, jumlah pengeluaran, stok akhir, dan satuan. Pertama kita coba untuk fungsi filternya dulu ya. Filter atau cari. Kan misalkan saya mau cari semen. Muncul semen kena semen ya. Kita hapus lagi. Nah, misalkan saya mau coba tambah barang ke 89. Nah, di sini ada muncul prompt informasi. Jika ingin menambah daftar barang baru, pastikan untuk memasukkan stok awal adalah 0. Kita klik OK. Tambah data barang. Kalau misalkan tombol tambah data barang diklik, maka kan muncul form tambah data barang. Kita ingin menambahkan B0089. Misalkan saya ingin menambahkan nama barang, misalkan contoh aja ya, kipas angin misalkan, kipas angin. Nah, karena tadi di promptnya 0, kita nolkan saja. Pilih satuan, buah. Kipas angin stok awalnya 0, satuannya buah, karena kan kita ingin menambah data barang baru dulu. Coba. Data berhasil disimpan. Kita lihat, sudah tambah ya. Stok awal 0, jumlah pengeluaran 0, stok akhir 0. Bisa untuk fiturnya juga bisa, hapus juga bisa. Kita langsung ke daftar transaksi barang masuk. Tapi juga di sini juga bisa ngefilter juga barang-barang apa yang sudah masuk ke gudang. Misalkan kan semen ada masuknya, tanggalnya, dan dari vendornya, dari siapa. Kan kita tadi ingin menambahkan barang masuk yang kita baru tambahkan nih. Kipas angin kan 0 kan. Silakan tambah. Nah, di form tambah data transaksi ini, kode barang ini sudah terintegrasi dengan menu daftar stok barang. Kalau ada barang yang baru, langsung terdeteksi di sini kan, misalkan kita klik B0089 yang tadi.
langsung namanya langsung muncul otomatis tanpa kita perlu tulis sendiri. Kita tambahkan tanggal barang masuknya, tanggal berapa kan, misalkan bulan April misalkan, masuknya di tanggal 30, jumlahnya misalkan 100 nih ya, atau berapa, 100 misalkan. Satuannya buah, vendornya misalkan dari PT Mars Nusantara. Simpan. Data berhasil disimpan. Kita lihat apakah sudah masuk. Sudah masuk ya. Ada transaksi barang masuk nih yang nambah. Tanggal segini, barangnya apa, kipas angin jumlahnya segini. Kita lihat di daftar stok barang apakah sudah bertambah yang tadi. Udah ya teman-teman ya. Sudah bertambah karena tadi ada yang masuk 100 nambah, pengeluaran di masih 0, stok akhirnya 100 karena belum ada pengeluaran. Oke. Sekarang kita pindah ke menu barang keluar. Nah, barang keluar ini juga sama seperti barang masuk. Dia tuh sama-sama terintegrasi dengan daftar stok barang. Dimana kalau misalkan saya nambah transaksi barang masuk, maka stok di daftar stok barang itu akan bertambah. Dan sebaliknya, jika saya nambah transaksi di barang keluar, maka stok barangnya akan berkurang. Saya mau tambah nih, tambah transaksi di barang keluar misalkan. Oke. Saya klik di di sini nih, saya mau tambahin barang keluar kipas angin misalkan. Kan tadi kan masuknya tanggal 30 April. Kan keluarnya tanggal 1 Mei misalkan ya. Kipas angin, jumlah keluar berapa? Misalkan 75 buah. Satuannya buah. Nah, lokasi kegiatan ini adalah lokasi peruntukan untuk barangnya itu sendiri. Kita bisa menyesuaikan dengan sistem kecamatan aja, karena kan di daerah Jakarta Selatan itu kan ada 10 kecamatan. Nah, Gudang Sudin SDA ini melayani 10 kecamatan itu gitu. Kan kecamatan Tebet misalkan dia ngambil di pasangan 75 kan untuk keperluan inventaris misalkan. Simpan. Klik. Data berhasil disimpan. Apakah sudah masuk ke tabel transaksi barang keluar? Sudah ya, sudah masuk ya. B0089 kode barangnya, tanggal transaksinya segini, nama barang kipas angin, jumlah keluarnya 75 untuk lokasi ini, Tebet kan. Misalkan saya mau cari nih kipas angin udah keluar ya, ada. Kan saya mau cari ini pengeluaran apa saja yang dari kecamatan Tebet kan. Tebet tuh ada keluar ya. Oke. Langsung kita cek nih di daftar stok barang. Benar enggak dia sudah berkurang? Nah, sudah ya, sudah berkurang ya. Tadi kan ada jumlah masuknya itu kan ada 100, jumlah pengeluarannya ada 75, jadi stok akhirnya itu bisa 25. Misalkan saya ubah-ubah nih, coba nih, dari sini, dari ubah. Ternyata dia keluarnya cuman berapa? Cuman 50 misalkan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman klik tombol edit, muncul form edit ini. Form edit ini akan mengambil data secara real time dari tabel ini kan. Kita mau ubah misalkan cuma ngambil 50 jadinya 50. Disimpan nih, kita edit nih. Data berhasil diubah. Oke. Kita lihat daftar stok barang. Nah, dia berubah juga nih. Karena kan tadi kan yang barang keluar sudah dirubah ya, jadi 50. Nah, jadi stok akhirnya 50. Setelah itu kita coba fitur hapus ya. Fitur hapus misalkan saya mau hapus transaksi dulu ini nih, transaksi barang keluar nih. Saya hapus. Yakin ya. Sudah dihapus. Kita lihat. Oh kan. Karena tadi transaksi barang keluarnya sudah dihapus, maka stok jumlah pengeluarannya berubah jadi 0. Barang masuk juga saya hapus nih, coba. Set. Hapus. Maka daftar stok barangnya kosong lagi. Saya juga bisa menghapus data ini lagi. Hapus daftar stok barang lagi. Hapus. Ya teman-teman. Mulai. Oke, sekarang kita coba fitur daftar vendor. Nah, daftar vendor ini sebenarnya hanya sebagai informasi untuk gudangnya aja gitu loh. Misalkan PT-PT mana saja atau orang-orang mana saja yang sudah
dilakukan pengadaan barang di gudang Sudin SDA kan. Kita bisa filter cari multi, so ya. Saya mau tambah nih misalkan eh, Bapak Caka misalkan. Dia punya PT nama Gatot. PT Caka Gatot Kriambodo. HP-nya misalkan 021 2002. Alamatnya misalkan Jalan HUP Raya nomor 10 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Disimpan, database disimpan. Dan muncul ya PT Caka Kriambodo, nomor HP-nya segini, alamatnya ini. Kita bisa edit juga. Yang di Jakarta. Simpan. Terlihat apakah sudah disimpan. Sudah ya teman-teman. Kita bisa undah. Nah, sekarang kita masuk ke fitur utama dari aplikasi ini, yaitu fitur clustering. Jadi, fitur clustering ini adalah mengelompokkan barang-barang yang tadi yang ada di daftar stok barang nih menjadi 3 kategori. Saya ingin mengelompokkan menjadi barang yang paling diminati, barang yang diminati, dan barang yang kurang diminati. Nah, dengan adanya pengelompokan tersebut, diharapkan gudang Sudin SDA itu bisa menentukan mana-mana saja barang yang perlu diprioritaskan, namanya lebih bijak dalam mengadakan pengadaan barang. Jadi, bisa saja misalkan barang yang paling diminati itu stoknya diperbanyak agar tidak menghambat kinerja operasional gudang kan. Sedangkan barang-barang yang kurang diminati, stok pengadaan barang dikurangi gitu loh, agar tidak terjadi penumpukan barang. Nah, jadi pada saat kita masuk ke menu clustering ini, ada namanya daftar atribut. Nah, daftar atribut itu saya menggunakan atribut dari daftar stok barang ini gitu loh. Ada stok awal, jumlah pengeluaran, dan stok akhir. Dia mengambil data dari database daftar barang ini dia secara real time tuh. Kan tadi kan terakhir sampai B0088 kan tadi, yang B0089 sudah dihapus kan. Kita bisa memilih centroid awal. Jadi centroid awal itu pusat kelompok mana-mana saja yang akan kita kelompokkan. Jadi sebenarnya tuh pemilihan centroid awal itu bisa dilakukan secara random ya teman-teman. Tapi kalau cara saya itu kan ini kan ada 88 barang ya. Jadi saya bagi 3 gitu loh. Biar lebih seimbang aja pengelompokan barangnya. Saya pilih barang nomor 29. Saya pilih barang nomor 58. Dan saya pilih barang nomor 87. Oke teman-teman. Nah, pada saat saya klik proses Kamis ini, maka algoritma perhitungan Kamis dilakukan. Kita klik. Nah, proses Kamis selesai dengan 3 iterasi. Oke. Di sini adalah centroid akhirnya. Di sini adalah hasil dari kesimpulannya. Di sini adalah rincian dari hasil-hasilnya. Dari jarak-jaraknya juga. Baik, saya jelaskan satu persatu ya teman-teman. Nah, karena tadi ada notif kan, perhitungan selesai dengan 3 iterasi. Maka iterasi di sini hanya ada 3. 1, 2, 3. Kenapa bisa selesai hanya dengan 3 iterasi? Karena iterasi itu selesai kalau misalkan iterasi kedua dan ketiga itu hasilnya sama. Maka proses perhitungan kami itu dihentikan. Ya teman-teman, jadi proses perhitungan kami seperti ini. Ini iterasi 1, detailnya seperti ini. Nah, pada iterasi 1 itu, jumlah barang yang kurang diminati itu ada 72 barang, jumlah barang yang diminati ada 9 barang, dan jumlah barang yang paling diminati ada 7 barang. Pada saat proses ke iterasi 2, berubah dia. Ada 72 barang yang kurang diminati, 10 barang yang diminati, dan 6 barang yang diminati. Kita pindah ke iterasi ketiga. Nah, karena iterasi ketiga hasilnya sama dengan iterasi kedua, maka proses iterasi dihentikan. Menu ini untuk simpan hasil ke database, menu tampilkan untuk tampilkan, dan menu reset untuk mereset hasilnya. Kalau misalkan kita klik tampilkan, bisa kita klik tampilkan. Dikasih hasil clustering terakhir kan. Ini, lihat hasil lengkapnya.
Sini. Ini sama seperti tabel tutup. Nah, proses kami clustering selesai, kita pindah ke bagian laporan. Nah, di bagian laporan ini teman-teman, kita bisa memilih jenis-jenis laporan apa saja yang mau kita cetak. Karena kan kita kan login sebagai role ini ya, kepala gudang ya. Jadi bisa mencetak laporan. Ada laporan stok barang, laporan data vendor, laporan barang masuk, laporan barang keluar, dan laporan hasil clustering. Kalau di laporan stok barang, kita hanya bisa memfilter namanya saja, karena kan kita nggak bisa memfilter laporannya kan, itu kan karena dia nggak ada tanggalnya juga kan, ini stok barangnya. Stok barang kita klik, tampilkan report, maka akan muncul tampilan reportnya. Di sini ada kop surat dari gudang raw minyak, gumis laporan daftar stok barang ya. Ini sama teman-teman dari ini apa namanya, yang tadi di tabel daftar barang. Jakarta, tanggal segini dicetaknya kepala gudangnya Bapak Ahmad Riyadi. Misalkan saya mau filter nama saya misalkan mau nyetak stok semen aja, misalkan semen, report. Nah, jangan muncul nih semen atau sendok semen. Kalau saya mau filter misalkan saya mau cetak laporan data vendor. Filter namanya kita hapus, kita pilih report. Di sini ada laporan daftar vendor. Berikut juga ada PT Cakra Priambodo yang baru saja saya tambahkan ya. Ini laporan data vendor, laporan barang masuk. Nah, kalau khusus laporan barang masuk dan barang keluar, kita bisa memfilter periode laporannya. Laporan barang masuk misalkan kita tanpa filter dulu. Error kenapa? Karena kita belum memasukkan periode laporannya kan. Kita misalkan filter dari Januari sampai tadi kan terakhir itu Mei misalkan. Januari 1 sampai bulan Mei misalkan. Mei 1. Tampilkan report. Berikut adalah laporan daftar transaksi barang masuk yang terjadi di gudang Sudan SDA. Periode bulan Januari 2024 sampai bulan Mei 2024. Ya teman-teman. Oke, mau filter juga bisa. Semen. Ya teman-teman, semen masuk ini, oke. Laporan barang keluar. Bisa ya teman-teman. Dan terakhir laporan hasil clustering. Nah, pas kita klik laporan hasil clustering, maka filter periode laporannya mati ya teman-teman. Saya buka report hasil clustering tadi. Oke, bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah coba role kepala gudang ya. Kali ini saya mau coba role admin gudang. Kita keluar dulu, ganti akun. Raka Gendang Gudang. Dan semangat kayak admin gudang. Login berhasil. Nah, bedanya tadi admin gudang dengan kepala gudang itu ada terletak pada fitur ininya, laporannya. Kalau di admin gudang itu fitur laporannya itu mati dia. Sama fitur daftar akun dia itu udah hilang. Nggak bisa dicek lagi. Lebihnya sama sih. Oke. Nanti setelah ini saya coba akan membandingkan hasil dari clustering aplikasi saya dengan aplikasi data mining yang sudah terkenal, yaitu Rapid Mining. Baik teman-teman, ini adalah tampilan dari aplikasi Rapid Miner ya. Di sini saya sudah tambahkan dataset dari data saya tadi yang ada 88 barang itu.
Terus di sini saya juga tambahkan operasi clustering Kamins. Bisa dicari di sini nih, operator Kamin. Kemudian saya tambahkan ke dalam layar kerja saya. Saya klik. Saya akan mengelompokkan menjadi 3 kelompok ya. Makanya saya ini ubah K-nya menjadi 3 dan maksimum range itu 10. Mix measure, perhitungannya mix measure pakai Euclidean distance. Klik run, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian teman-teman sama kayak hasil aplikasi saya, cluster satunya itu adalah 72 barang yang kurang diminati, cluster 2-nya itu adalah 10 barang yang diminati, dan cluster 3-nya adalah 6 barang yang paling diminati. Itu adalah penyebaran datanya. Teman-teman, ini adalah gambar grafiknya. Baik teman-teman, segitu saja demo aplikasi tugas akhir dari saya. Aplikasi Gumins dengan judul tugas akhir yaitu implementasi data mining untuk menentukan persediaan stok barang di gudang Sudin SDA dengan menggunakan metode Kamins clustering. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini bisa membantu gudang Sudin SDA dalam mengoptimalkan manajemen stok persediaan barang di gudang Sudin SDA. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.